Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini Ustazah akan melanjutkan materi setelah PTS yang berakhir kemarin tanggal 26. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi dengan judul Al-Mustasna. Kalau kemarin sebelum PTS Ustazah jelaskan al-mustasna bi illa. Sekarang yang Ustazah terangkan adalah al-mustasna bi ghair dan al-mustasna bi siwa. Jadi huruf istisna itu ada illa, ada juga ghaira, ada juga siwa, yang artinya sama, yaitu kecuali. Ila yo kecuali, ghair juga kecuali, siwa juga kecuali, sama. Perhatikan dua contoh pertama. Yang pertama adalah hadoro atulabu ghairo aliyin. Kata betu ad-durusa ghairo darsin. Perhatikan, dengan masih menggunakan hukum yang pertama. Jika kalimatnya positif, mustasna minhunya disebutkan, ya, maka hukum mustasna bi ghair adalah apa? Adalah mansub. Perhatikan ya, yang apa Ustazah jelaskan di sini. Hadoro atulabu, datanglah para murid. Ghairo aliyin, kecuali Ali. Katabtu ad-durusa, aku menulis beberapa pelajaran, kecuali satu pelajaran yang tidak aku tulis. Nah, perhatikan sekarang pada kata setelah ghairo, ya, yaitu kata aliyin dan darsin. Artinya apa? Jika ada huruf istisna ghairo atau siwa, maka harus majrur. Ya, tidak boleh ghairo aliyan, tidak boleh. Tapi harus majrur. Ya, maka di sini adalah aliyin dan darsin. Ya. Tapi perhatikan pada kata ghairnya. Di sini akan kamu lihat adalah harokatnya mansub. Ya, salah satu tanda mansub adalah fathah. Tidak boleh ghairu aliyin, nggak boleh. Tidak boleh ghairu darsin, juga tidak boleh. Ya, jawaban yang benar adalah ghairo aliyin, ghairo darsin. Kenapa? Kita ikuti hukum yang pertama. Jika di situ kalimatnya positif, mustasna minhunya juga disebutkan, ini mustasna minhunya, maka hukumnya adalah mansub. Nah, yang dimansubkan adalah pada kata ghairo, dan juga yang kedua adalah pada kata ghairo. Setelah kata ghairo harus majrur. Itu bedanya dengan al-mustasna bi ila yang kemarin. Ya. Kemudian contoh yang 1 dan 2 yang bawahnya. Manama al-atfalu ghairo azizin. Tidak tidur. Artinya apa? Anak-anak kecil itu tidak tidur. Kalimatnya negatif sesuai hukum yang kedua. Ya, kalimatnya negatif. Dan al-atfalu, anak-anak kecil, mustasna minhunya disebutkan. Mustasna minhunya disebutkan, ya. Maka hukumnya boleh mansub atau mengikuti mustasna minhunya. Mana mansubnya? Ini ghairo. Boleh mansub. Atau boleh marfu dengan domah, dengan mengikuti kata atfalu ini loh, domah. Ya. Karena apa? Karena kata atau jumlahnya adalah negatif, maka
boleh mansub, boleh marfu mengikuti mustasna minhunya. Kalimat setelah ghaira atau ghairu wajib di sini majrur, yaitu ghaira azizin. Contoh yang kedua, ma khofatil banatu, anak-anak kecil perempuan itu, bukan anak kecil, anak-anak perempuan itu ma khofat, tidak takut. Ghaira bintin, ghairu bintin. Kenapa kok ghaira? Karena kalimatnya negatif. Mustasna minhunya disebutkan, maka boleh mansub fathah, boleh marfu dhammah. Boleh ghaira bintin, boleh ghairu bintin. Itu yang apa contoh? Dua nomor yang kedua. Dan yang terakhir sekarang, hukum yang ketiga. Perhatikan. Ma nadartu ghaira mahiratin. Ma nadartu ghaira mahiratin. Aku tidak melihat kecuali yang pintar yang kulihat. Ya. Perhatikan harokatnya adalah fathah. Ya. Kenapa kok fathah? Ini seakan-akan jika ghaira itu tidak ada. Ya. Jika ghaira itu tidak ada, nggak adalah kata ghairanya. Maka apa? Manadzartu mahirotan, kan begitu toh, mansub. Manadzartu mahirotan. Maka karena seakan-akan tidak ada ghaira, dia mansub, maka ghaironya harus di fathahkan. Manadzartu ghaira mahirotin. Nah, setelah ghaira harus majrur. Ini sama seperti hukum mustasna bi'ila yang ketiga kemarin. Seakan-akan tidak ada ghaironya. Yang terakhir adalah la uhibbu. Aku tidak menyukai. Kecuali, aku tidak suka kecuali mujtahidin. Ya, kecuali satu yang rajin yang kusuka. Ya, perhatikan di sini pun juga dia mansub. Ya, mansub tidak boleh ghairi, tidak boleh ghairu, nggak boleh. Kenapa? Hapus saja kata ghaironya. Maka apa yang kamu ucapkan? La uhibbu mujtahidan, jika tidak ada ghairnya. Maka seakan-akan apa mansubnya tadi, posisinya berada di kata ghaira. Ya. Itu mungkin yang Ustazah jelaskan kaitannya dengan al-mustasna bi ghair wa siwa. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Dan setelah Ustazah jelaskan ini, masing-masing anak, ya, paling tidak satu kelas, ya saya buat sampel 10 anak. Terserah siapa yang kalian tunjuk nanti 10 anak tadi untuk memberikan contoh, ya. 1, 2, 3. Hukum pertama 1 nomor, hukum kedua 1 nomor, hukum yang ketiga 1 nomor, jadi 3 dengan menggunakan ghaira atau dengan menggunakan siwa. Nanti ibaratnya kalau menggunakan ghaira atau siwa kan gini, hadara atulabu ghaira aliyin, hadara atulabu siwa aliyin. Ya. Jadi di garis miring aja ghaira atau siwa. Kalau siwa tetap tidak ada harokat siwu, nggak ada, tetap siwa selamanya. Ya, jadi per kelas perwakilan 10 anak dan ditunjuk siapa anak-anak yang akan memberikan contoh dengan VN, ya, dan dijawab di grup, ya, 10 anak tadi, ya. Itu saja penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan anak-anak di dalam memahami materi ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.